Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang komponen-komponen asesmen nasional yang kemarin sempat bersambung ya. Sekarang kita lanjutkan. Jadi untuk pengertian tentang asesmen kompetensi minimum atau AKM itu adalah penilaian terhadap kompetensi yang mendasar yang ada pada peserta didik. Nah, asesmen artinya penilaian. Kompetensi minimum itu adalah kompetensi yang dinilai pada peserta didik ya, dimana di sini atau lebih kita kenal dengan kompetensi dasar atau KD ya di silabus. Kemudian kata minimum ini mengacu pada tidak semua konten yang di dalam kurikulum itu diukur di dalam AKM. Nah, jadi yang di AKM ini yang diukur itu adalah kompetensi dasar atau KD tertentu yang dipilih nanti di asesmen kompetensi minimum. Kemudian AKM itu sendiri terbagi menjadi dua ya. Ada dua komponen yang ada di dalam AKM, yaitu ada literasi dan numerasi, di mana kemampuan-kemampuan ini adalah kemampuan tentang membaca dan menalar tentang angka-angka. Kemudian untuk jenis-jenis AKM, itu yang pertama ada AKM nasional, yang kedua ada AKM kelas, dan yang ketiga ada AKM sertifikasi. Sebenarnya di sekolah, guru selalu melaksanakan AKM, tapi bukan AKM nasional namanya, melainkan adalah AKM kelas. Nah, AKM kelas itu tujuannya untuk mengukur hasil belajar siswa, di mana AKM kelas itu berbentuk latihan-latihan, berbentuk ulangan harian, atau berbentuk UTS atau ujian. Itu adalah AKM kelas. Dilaksanakannya dari awal SD sampai akhir SMA selama masih melanjutkan pendidikannya di satuan pendidikan tersebut. Nah, sedangkan AKM nasional itu perdana dilaksanakan pada tahun ini dengan tujuan untuk mengukur kinerja atau mutu sekolah, di mana siswa yang diikut sertakan dalam AKM nasional ini adalah siswa di pertengahan jenjang ya. Kalau di SD itu kelas 5, kalau di SMP kelas 8, dan kalau di SMA itu kelas 11. Kemudian ada juga yang namanya AKM sertifikasi. Ini khusus pada kelas 12 ya. Itu sesuai dengan permintaan siswa. Jika siswa meminta untuk membuat AKM sertifikasi, maka guru bisa melaksanakan AKM sertifikasi dengan tujuan untuk mengukur hasil belajar siswa. Kemudian komponen dari AKM itu sendiri terdiri dari dua ya, ada literasi, ada numerasi. Literasi itu adalah kemampuan membaca, sementara di numerasi itu adalah kemampuan untuk mengaplikasikan kemampuan berhitungnya atau mengaplikasikan konsep bilangan dan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari dan menginterpretasi informasi berbentuk kuantitatif. Jadi kalau numerasi itu lebih kepada kemampuan matematisnya ya. Sedangkan di literasi itu lebih kepada kemampuan membaca, memilih, menganalisis informasi dari sumber-sumber bacaan tertentu. Kemudian di dalam literasi maupun numerasi itu masing-masing ada 3 komponen yang mendasar. Yang pertama ada konten atau materi, di mana konten ini kalau di literasi itu dibagi dua. Kontennya ada berbentuk teks informasi, ada teks fiksi, di mana teks informasi ini adalah teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Jadi teks informasi ini adalah teks ilmiah, teks yang bersifat ilmu ataupun informasi yang jelas ya. Kemudian di teks fiksi ini adalah teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita. Jadi teks fiksi ini seperti cerita dongeng atau legenda. Kemudian di numerasi, kontennya atau materinya itu ada bilangan, ada pengukuran dan geometri, kemudian ada data dan ketidakpastian. Nah, di dalamnya memuat statistika dan peluang ya. Kemudian ada aljabar. Kemudian komponen yang kedua itu ada kognitif atau pengetahuannya. Di literasi membaca itu kognitifnya dimulai dengan menemukan informasi, kemudian interpretasi dan integrasi,
kemudian evaluasi dan refleksi. Yang pertama, menemukan informasi. Jika kita berbicara tentang teori taksonomi Bloom, nah menemukan informasi ini dia masuk kepada C3 ya, menemukan informasi. Jadi soal-soalnya biasanya memuat jawaban pada soal atau pada kontennya. Jadi si anak tidak perlu memikirkan jawaban di luar teks. Kemudian yang interpretasi dan integrasi itu adalah memahami informasi tersurat maupun tersirat dan memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Penjelasan mudahnya adalah interpretasi dan integrasi ini adalah pemahaman terhadap soal dan teks, dimana kalau kita berbicara tentang taksonomi Bloom ini termasuk ke C4, pemahaman. Soal dengan tingkat kesukaran C4 ini biasanya tidak memuat jawaban pada teks. Jadi anak harus memahami dulu teks tersebut baru dia bisa menjawab soal dengan tingkat kesukaran C4 ini. Kemudian evaluasi dan refleksi. Di taksonomi Bloom itu dia termasuk kepada C5, yaitu mengevaluasi, yaitu menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Biasanya soal dengan tingkat kesukaran C5 ini berbentuk soal dengan jawaban yang tidak ada pada teks, dan siswa harus bisa mengaplikasikan teks tersebut pada keadaan lain yang berada di luar teks. Kemudian di numerasi itu ada pemahaman, penerapan, dan penalaran, di mana pemahaman ini kalau di taksonomi Bloom itu termasuk ke tingkat C4, kalau penerapan atau aplikasi dia termasuk kepada C5. Kemudian penalaran ini dia masuk kepada tingkat C6. Nah, dapat kita lihat ya, kalau literasi itu dimulai dari C3 sampai C5, sedangkan di numerasi itu lebih tinggi sedikit, dimulai dari soal dengan tingkat kesukaran C4, C5, dan C6. Pada soal dengan tingkat kesukaran C4 ini, si anak diharapkan dapat memahami soal agar bisa menjawab soal tersebut menggunakan fakta, prosedur, serta alat matematika. Biasanya ini soalnya tidak terlalu rumit ya. Selanjutnya penerapan. Penerapan ini adalah pengaplikasian ya, di mana di sini siswa diharapkan mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Pada soal dengan tingkat kesukaran C5 ini biasanya soalnya itu berbentuk soal yang agak rumit, di mana siswa diharapkan mampu menerapkan konsep matematika yang telah ada pada dirinya untuk diaplikasikan kepada soal tersebut guna untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di soal ini. Selanjutnya penalaran. Penalaran ini termasuk ke tingkat C6, di mana soal dengan tingkat kesukaran C6 ini biasanya berbentuk soal dengan nalar tingkat tinggi, di mana siswa harus bernalar atau berpikir kritis. Kemudian selanjutnya penalaran, di mana penalaran ini di taksonomi Bloom itu ada di C6. Jadi pada soal dengan tingkat kesukaran C6 ini diharapkan siswa mampu bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Jadi biasanya soal dengan tingkat C6 ini adalah soal dengan nalar yang tingkat tinggi. Biasanya siswa harus bernalar terlebih dahulu guna untuk menyelesaikan masalah dengan tingkat kesukaran C6. Selanjutnya ada konteks, di mana konteks ini di literasi ada personal, sosial budaya, dan terakhir saintifik. Sama juga pada numerasi ada personal juga, sosial budaya, dan saintifik juga. Dimana personal ini itu konteks soalnya berkaitan dengan kepribadian diri secara pribadi. Sedangkan sosial budaya ini
konteks soalnya itu bersifat budaya, individu, atau isu masyarakat. Sedangkan scientific ini konteks soalnya itu berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah. Jadi kalau scientific ini lebih kepada informasi ilmiah soalnya. Kemudian bentuk soal AKM itu ada berbagai macam pilihan ya. Ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, di mana di pilihan ganda kompleks ini siswa dapat memilih jawaban lebih dari satu ya. Kemudian ada soal berbentuk menjodohkan, kemudian ada isian singkat, yang terakhir ada uraian. Kemudian persentase distribusi soal berdasarkan konten, ini khusus untuk numerasi ya. Untuk literasi saya belum mendapatkan persentasenya. Untuk materi bilangan di kelas 5 itu ada 40% dari seluruh soal. Sedangkan di kelas 8 itu soalnya 30%, di kelas 11 itu 20% dari jumlah soal. Kemudian untuk materi pengukuran dan geometri di kelas 5 25% soalnya, di kelas 8 30%, di kelas 11 20%. Sedangkan pada data dan ketidakpastian atau statistika dan peluang itu di kelas 5 25% soalnya, di kelas 8 30%, di kelas 11 35%. Kemudian materi aljabar di kelas 5 itu 10%, di kelas 8 juga 10%, di kelas 11 itu ada 25% soalnya. Jadi dengan adanya persentase ini, maka guru bisa membuat peta konsep dalam mengajari siswa mengenai materi-materi yang akan keluar pada soal-soal numerasi ya. Sekarang kita akan lihat contoh soal untuk literasi. Nah, ini contoh soalnya. Yang pertama ada soal dengan konten kue tradisional Indonesia. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Nah, kalau sudah dibaca, kita akan lihat soalnya. Yang pertama, apa bahan yang sering digunakan untuk membuat kue tradisional Indonesia menurut teks? Ini jawabannya ada pada soal ya. Nah, di mana bahan yang sering digunakan untuk membuat kue tradisional menurut teks itu adalah kelapa, gula nira, dan aneka beras. Ini berarti termasuk ke soal C3, yaitu menemukan informasi, di mana siswa dapat menemukan jawaban dengan membaca isi teks. Kemudian soal nomor 2. Apa nama kue yang terbuat dari tepung, beras ketan, dan gula merah? Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk soal pilihan ganda kompleks, di mana tandanya adalah ini, kotak-kotak ini, di mana kita bisa memilih lebih dari satu jawaban. Nah, ini soalnya juga tingkat C3 dikarenakan jawabannya ini ada termuat pada teks ini. Kue yang terbuat dari tepung beras, ketan, dan gula merah adalah onde-onde dan klepon. Sedangkan bakpia itu terbuat dari beras kering dan dilumuri gula nira cair. Itu berbeda dengan soal yang menanyakan tentang kue yang terbuat dari tepung beras, ketan, dan gula merah. Kemudian di soal berikutnya, serabi dan putu dibuat dari bahan yang sama. Mengapa rasanya berbeda? Ini juga C3, tingkat kesukarannya C3, di mana siswa dapat menjawab soal seperti ini dengan membaca teks, di mana jawabannya ada dalam teks ya. Kalau jawabannya ada di dalam teks, tingkat kesukaran ini adalah C3, yaitu menemukan informasi. Sedangkan soal berikutnya, sebutkan satu jenis kue tradisional di daerahmu yang terbuat dari kelapa, gula nira, dan aneka beras. Jelaskan bentuk dan rasanya. Nah, untuk soal yang ini itu tingkat kesukarannya adalah C5, di mana di soal ini jawabannya tidak ada di dalam teks dan siswa harus mengaplikasikan teks ini dengan keadaan lain. Seperti di soal ini tentang kue tradisional Indonesia, kemudian di soal ini ditanyakan kue tradisional yang ada di daerah siswa tersebut. Siswa di sini harus mengaplikasikan dengan lingkungan dia sendiri. Maka ini adalah tingkatnya C5. Kemudian contoh soal numerasi. Silahkan dibaca terlebih dahulu soalnya.
Baik, kalau sudah kita lihat pertanyaannya. Pat berhasil membentuk persegi dengan total kepingan hitam dan merah yang digunakan sebanyak 64 keping. Berapa banyak kepingan hitam dan kepingan merah? Untuk soal seperti ini, tingkat kesukarannya adalah C5, di mana siswa harus mengaplikasikan konsep dari persegi. Nah, ini kan berbentuk persegi ya. Ini persegi 3x3, ini 4x4. Kemudian siswa juga harus menerapkan konsep dari aljabar ya, di mana siswa dimintai untuk menyelesaikan pola dari gambar ini. Kalau 3x3 berbentuknya seperti ini, kalau 4x4 bentuknya seperti ini, ada 4 kepingan yang warna hitam. Kemudian kalau 5x5 bagaimana? Kalau 6x6 bagaimana? Kemudian kalau ada 64 keping yang terbentuk, itu bentuknya bagaimana? Kepingan hitamnya berapa dan kepingan merahnya ada berapa? Kemudian alokasi waktu untuk ANBK itu ada 2 hari ya, dimana hari pertama itu untuk tingkat SD atau MI ada tes literasi dengan waktu 75 menit. Kemudian dilanjutkan dengan survei karakter selama 20 menit. Kemudian untuk tingkat SMP atau MTS serta SMA itu tes literasinya selama 90 menit. Dilanjutkan dengan survei karakter selama 30 menit. Kemudian di hari selanjutnya, di hari kedua, di tingkat SD itu tes numerasi 75 menit, kemudian dilanjutkan dengan survei lingkungan belajar selama 20 menit. Sedangkan di SMP, tes numerasinya 90 menit, kemudian survei lingkungan belajarnya 30 menit juga. Kemudian ini adalah hasil dari AKM tersendiri, di mana hasilnya disimbolkan dengan warna-warna tertentu ya. Yang paling rendah ada warnanya merah, kemudian ada warna coklat, kemudian ada warna biru, dan yang tertinggi ada warna hijau. Dimana yang warna merah ini itu keterangannya perlu intervensi khusus atau perlu berbenah satuan pendidikannya ya, perlu diadakan evaluasi. Selanjutnya, jika hasilnya berwarna coklat, berarti kemampuannya masih di tahap dasar. Kemudian kalau hasilnya berwarna biru, itu keterangannya cakap, dan yang tertinggi itu warna hijau, keterangannya adalah mahir. Baik, hanya sampai di sini dulu penjelasan mengenai AKM. Kita lanjut lagi di video yang akan datang. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.